Salam sejahtera bagimu Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan berkati. Kami mau mendengar firman Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, semangat baru, dan berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Kristus, kami berdoa. Amin. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kamu berada, firman kehidupan bagi kita tertulis dalam surat Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Demikian sabda Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sukacita besar ketika kita berada dalam sebuah kondisi hidup bersama dengan keluarga. Di dalamnya tentu ada rasa sukacita, di samping itu juga ada rasa kesal gitu ya. Jika saya boleh bertanya, pernahkah kamu kesal di tengah-tengah keluargamu? Dan di tengah kondisi itu, apakah kamu pernah tidak dibantu di dalam mengenal Tuhan? Salah satunya adalah kekesalan ketika kamu sedang membaca firman Tuhan dan ada orang yang sedang asik dengan kegiatannya dan membuatmu seakan-akan terganggu dalam baca firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dimanapun adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Tidak terlepas kondisi di rumah dan di gereja, pasti ada tantangan. Tantangannya adalah seberapa besar kamu boleh bersabar. Kamu meresponnya dengan kasih, dan respon itulah yang diajak oleh Paulus untuk mendekatkan diri kepada sebuah harapan sebagai orang Kristen yang hidup harmonis di tengah-tengah kehidupannya adalah Kristen yang saling membantu. Suatu hari ada 3 tukang yang sedang bekerja dengan caranya. Tukang yang pertama, kita sebut saja namanya Pak Tua. Dia bekerja sangat pengalaman, tetapi mempunyai kebiasaan yang sering dilupakan. Ia meletakkan batu bata, namun saat itu tangannya sering bergetar. Sampai pada akhirnya dinding itu jadi dan dia melihat ada kemiringan, ternyata karena getaran tangannya. Tukang yang kedua kita sebut saja Pak Cepat. Dia orang yang pengalaman, gesit, sempurna. Dia selalu memasang batu bata dengan rapi. Namun permasalahannya, ia selalu memberi komen terhadap bangunan Pak Tua dengan mengatakan bagaimana mungkin hal segampang ini dilakukan dengan benar. Yang ketiga, dia belajar dari 2 orang tadi. Kita sebut saja namanya Pak Sabar. Ia melihat kekurangan dari Pak Tua dan melihat cara Pak Cepat dalam merespon lingkungannya. Apa yang dia lakukan seringkali bukan hanya sekedar melihat, tapi mempelajarinya. Dan akhirnya dia mampu membuat bangunan itu lurus, dan dia tahu kelemahannya. Demikian juga dengan memahami orang lain. Kita semua adalah bata atau batu bata. Kita adalah bangunan tubuh Kristus. Kita semua memiliki kemiringan yang berbeda, dengan kemapanan yang berbeda, dan cara yang berbeda. Di saat kita pernah menjadi Pak Tua
di saat lain kita juga pernah menjadi Pak Cepat. Namun firman Tuhan mengajak kita untuk sampai pada sebuah titik menjadi Pak Sabar, yang rela melihat dan memperbaiki supaya bangunan iman itu menjadi kokoh adalah sebuah visi gereja. Firman Tuhan ini latar belakangi oleh bagaimana Paulus saat itu sedang diperhadapkan dengan konteks di pasal 1 sampai pasal 3 ada doktrin kekristenan yang harus dia sampaikan kepada jemaat. Kemudian di saat itu setiap jemaat tidak hanya mengetahui bagaimana doktrin itu dimiliki, tapi doktrin itu sampai pada sebuah titik etik. Bagaimana melakukannya, bagaimana menyebarkannya, dan inilah panggilan kita. Panggilan yang pertama adalah rendah hati. Rendah hati di sini adalah bentuk kata dasar memang merendah. Hampir satu taraf dengan kata negatif. Namun yang berbeda adalah caranya bukan dengan cara dunia. Bagi Paulus mengatakan, ini adalah sifat yang harus dihindari. Bukan merendahkan diri, tapi memberi tempat kebijakan utama untuk meniru Kristus yang utama. Rendah hati di sini berarti meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Ternyata Paulus tahu benar bahasa rendah hati di sini menempatkan kepentingan bersama dengan menyadari hanya anugerah Tuhan membuat kita boleh bersatu di tengah-tengah gereja. Yang kedua dia katakan kata lemah lembut. Lemah lembut diterjemahkan sebagai bagian dari cara orang Yunani menjinakkan kuda liar. Kudanya tidak berubah, tapi dia dilatih untuk mengenal kemampuannya yang utama. Kudanya tidak diganti, tapi dilatih. Dan ketika perubahan itu datang, lemah lembut menjadi milik. Artinya apa? Ada kontrol. Ada kontrol di tengah-tengah kehidupan itu untuk memahami bahwa di dalam penderitaan pun kita menemukan Kristus. Dan kita mengatakan ada ketekunan yang sedang kukerjakan. Yang berikutnya dikatakan dengan kata kesabaran. Ini adalah kemampuan untuk menunggu. Kemampuan untuk menanggung. Kemampuan untuk memberi dengan cara Allah memberi. Kata yang dipakai adalah makrotimia. Ini milik Tuhan. Saya harus katakan. Ini hanya milik Tuhan. Tidak ada milik manusia. Jika kita diajak untuk menggunakan kata sabar di sini, berarti dia mau mengatakan kepada kita, mari memberi tempat kepada Allah untuk Allah kuatkan di tengah-tengah penderitaan itu. 3 hal tadi mengajak kita menginang untuk sampai pada sebuah panggilan iman. Panggilan yang harus terefleksikan, yang membawamu pada kondisi apa permasalahan utama di tengah-tengah keluarga untuk tidak boleh atau tidak sampai pada titik saling membantu. Jawabnya adalah karena ada ego. Ego lah yang membuat kita sulit untuk memberikan tempat bagi orang lain. Seakan-akan kita membutuhkan semuanya. Seakan-akan kita mau semuanya. Seakan-akan kita lah yang paling tahu semuanya. Dan ego disinilah yang mengajak kita kembali untuk melihat ada permasalahan besar. Untuk melakukan ajaran Kristus yang mengasihi, yang berkorban tadi. Sampai pada sebuah titik, mari beri tempat kepada Allah untuk kamu, untuk kita semuanya diberikan pengenalan bahwa orang lain pun perlu dan kita pun perlu mereka untuk menjadikan kita sahabat, teman, dan orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, lihatlah dalam sebuah pengalaman pelayanan. Tidak semua orang bisa mungkin cepat terhubung denganmu. Tidak semua pelayanan bisa dikenal dengan baik.
dan orang-orang yang melayani dengan sempurna. Tapi kita tahu benar bagaimana menempatkan pelayanan adalah konteks di mana pemimpin pun harus memberikan tempat kepada dirinya mengenal orang lain. Cepat atau lambat proses mengenal yang oleh Schleiermacher selalu katakan, mari membaca dengan terbuka. Hilangkan perspektif bahwa dia pernah salah atau orang itu pernah salah. Tapi berilah tempat untuk tidak menghakimi. Karena pelayanan kita adalah butuh dalam proses lemah lembut, pengalaman yang sudah terlatih atau orang yang sudah dilatih oleh Kristus untuk mampu melihat kemampuan diri yang lebih dari ciptaan Tuhan. Yang terakhir, kita juga diundang di dalam relasi keluarga, ada ruhut, orang Batak bilang. Ada aturan yang tertinggi. Namun biarlah aturan itu bukan membuatmu berbeda, tapi menunjukkan satu kelas yang harus kamu tampilkan. Disinilah kelasnya ada kesabaran yang menjadi milik Allah diberikan untukmu. Tunjukkan kasihmu. Kasih itu hanya dapat dilihat. Kasih itu hanya dapat dimulai. Dan inilah menjadi jembatan kita untuk berbagi secara khusus bagi kawan-kawan yang sedang terdampak bencana di Sumatera. Responlah respon yang baik. Dan ajaklah orang lain untuk melakukan yang baik. Jika tidak mampu atau belum mau, mari berikan doamu kepadanya. Kiranya Tuhan memberkatimu, dan saya boleh tutup dengan sebuah ilustrasi. Kita kembali ke Pak Sabar, Pak Tua, Pak Cepat. Di akhir pembangunan, mandor datang untuk memeriksa bangunan dinding tadi. Mandor itu memuji Pak Cepat karena rapi, dan memarahi Pak Tua karena batunya miring. Namun mandor memperhatikan satu bagian dinding yang tampak sangat kuat dan indah, bahkan lebih kokoh dari bangunan lainnya, dan itu dikerjakan oleh Pak Sabar. Mandornya berkata, mengapa bagian ini sangat kokoh? Pak Sabar mengatakan, saya tahu Pak Tua mempunyai keterbatasan. Saya tahu setiap batu bata harus menanggung kemiringan. Dan saya tidak bisa mengubah Pak Tua. Tetapi saya bisa mengubah diri saya. Dengan hati-hati dan rendah hati, saya menyesuaikan diri dengan batu bata yang dibuat oleh Pak Cepat. Dan saya menerima dan belajar untuk melihat ternyata bukan bangunan yang cepat atau lambat, tapi bagaimana kita berefleksi dan belajar untuk melihat ada kekuatan yang sedang dibangun oleh Tuhan. Gereja Kayu Menteng adalah kekuatan yang dibangun oleh Tuhan melalui bata-bata. Batu batanya adalah jemaat, kita semua. Semakin kita diukur dengan cara Kristus, sebagaimana kita boleh menata egoi, saat itu kita juga tahu bahwa batu bata yang kuat adalah ketika dia saling menanggung satu sama lain. Maria Manginang, saya mengajakmu untuk masuk dalam sebuah perenungan, jaga relasimu dengan orang lain, dan jaga kemiringanmu supaya batu itu boleh menanggung satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, mari saling memikul bagian kita supaya Kristus boleh menunjukkan kasih-Nya kepada banyak orang, dan itu dimulai dari peran setiap orang. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkatimu, dan kiranya Tuhan juga memberi kekuatan kepada sahabat keluarga yang ada di Sumatera dan sekitarnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kamu boleh merayakan kebaikan Tuhan setiap hari dan melihat bahwa bangunan gereja adalah bangunan yang saling terikat, di mana Tuhan adalah dasarnya, dan dasar yang kuat akan memancarkan kasih yang sebesar-besarnya untuk kami melihat bahwa satu dengan yang lain tidak terpisah sebagai orang Kristen, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga kerajaan Allah. Terpujilah Kristus
yang menyertai kami dan memberi kekuatan kepada saudara kami yang ada di Sumatera yang terdampak banjir bandang. Biarlah kiranya pemerintah juga boleh mengevaluasi sebagai bagian dari kekuatan bahwa setiap organ negara juga saling membantu dan pemerintah menunjukkan kebijaksanaan yang takut akan Tuhan. Terpujilah Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Amin.